yang sekalian dilantik pada pagi hari ini. Pertama, marilah kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat karunia-Nya kita semuanya dapat hadir pada pertemuan yang mulia ini. Kemudian kami dari jajaran direksi beserta seluruh sivitas hospitalia Rumah Sakit UNER ikut mengucapkan selamat berbahagia dan sukses kepada adik-adik semuanya yang sudah bisa melalui rangkaian acara yang tidak sederhana pada periode-periode terakhir ini terkait dengan pandemi. Tentu saja ini amat sangat sulit yang harus dilalui, tapi semuanya adik-adik sudah lulus dan lolos, alhamdulillah, sehingga hari ini bisa dilantik oleh Bapak Dekan. Pada kesempatan ini kami juga mengaturkan rasa terima kasih kami kepada Bapak Rektor, kepada Bapak Dekan, kepada Bapak Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Sutomo yang telah memberikan dukungan dan kemudian bisa mengantarkan Rumah Sakit UNER bisa satu langkah lebih maju, karena mulai bulan ini, November ini, Rumah Sakit UNER sudah dipercaya, ditunjuk untuk menjadi tempat atau wahana internship bagi para dokter yang baru lulus sebagai prasyarat untuk perjalanan lebih lanjut. Ini tentu saja adalah perlu kami sampaikan, dan ini terima kasih atas dukungan semua pihak, baik itu secara langsung atau tidak langsung, sehingga Rumah Sakit UNER bisa menjadi wahana untuk internship. Kami tekankan sesuai pesan daripada para visitator kemarin bahwa posisi daripada internship itu bukan di bawah PPDS, juga bukan dokter umum, tetapi tugas kami rumah sakit adalah memfasilitasi saudara-saudari sekalian untuk dapat bisa menimba ilmu lebih lanjut. Jadi ya, lebih ke arah pengalaman, mendapatkan pengalaman. Itu semua sudah kami siapkan di Rumah Sakit UNER di bawah bimbingan Profesor Muhammad Amin nanti beserta stafnya. Kalau adik-adik berminat, monggo silakan. Tentu saja kami akan sangat bergembira adik-adik alumni Fakultas Kedokteran UNER bisa memanfaatkan fasilitas di Universitas Erlangga. Kemudian perjalanan perjuangan adik-adik semuanya tentu saja belum usai, tapi masih perlu dilanjutkan mencari pengalaman nanti ya di internship atau di lapangan yang nantinya akan bisa menjadi bagian daripada warga Indonesia yang akan mengabdikan diri kepada masyarakat di Indonesia. Jadi untuk mencari pengalaman di daerah sebaiknya tidak harus di kota besar. Kalau saya lebih menganjurkan ke daerah-daerah supaya apa? Supaya kemandiriannya terbangun dengan baik, pengalamannya terbangun lebih luas, dan kemudian makna kehadiran sahabat sekalian itu dapat dirasakan oleh masyarakat-masyarakat, terutama daerah sulit dan terpencil. Itu sangat luhur, sangat didambakan, dan kembali itu hampir pasti mempunyai pengalaman lebih mantap dan meyakinkan, sehingga menjadi dokter itu tidak boleh bimbang dan ragu, tapi harus mempunyai keyakinan yang tinggi, mempunyai pengalaman yang luas, mempunyai dedikasi yang tinggi, sehingga ilmunya itu betul-betul dapat dimanfaatkan untuk masyarakat dalam rangka untuk menjalani hidup kita di dunia ini, untuk menjalani ibadah dan mencurahkan sedekah jariah bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, juga masyarakat di sekitarnya, dan termasuk kepada bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Saya kira demikian sekilas yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami atas nama Rumah Sakit UNER mengaturkan ikut berbahagia, sukses adik-adik semuanya, maju terus. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Nasronuddin, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi Vinasim, atas sambutan yang telah diberikan. Hadirin yang berbahagia, berikutnya marilah kita dengarkan sambutan Direktur Pendidikan Profesi dan Penelitian Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya. Kepada yang kami hormati Profesor Dr. Cita Rosita Sigit Prakuswa, dokter spesialis kulit dan kelamin konsultan, kami persilakan. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Erlangga, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor SDM, Bapak Dr. Madian. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Profesor Budi Santoso, guru saya, dan para wakil dekan, Ibu dan Bapak Wakil Dekan. Yang terhormat Bapak Direktur RSUA sekaligus Ketua BPF Fakultas Kedokteran, guru saya Profesor Dr. Nasronuddin. Yang terhormat
para dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang hadir secara online pada saat ini, guru-guru saya, Prof. Wiyadi, Prof. Amin, Prof. Agung, dan juga Direktur Utama RSUD Dr. Sutomo pada zamannya, Profesor Agus Syukur, para rohaniawan yang kami hormati, Ketua ID Cabang dan Wilayah, Ketua Komkordik, Tim Kordik, Koordinasi Program Kegiatan Pendidikan Dokter, Ketua Alumni, Dr. Eti juga, staf khusus dari Dekanat, kemudian tentu saja para guru besar di lingkungan Unair, Ketua IKOMA, para orang tua dan keluarga yang berbahagia. Di sini ada guru-guru saya, Prof. Sarwani, Dr. Trisnawati Taib, juga senior saya, Profesor Imam Mustafa dan Dr. Askan, para adik-adik dokter baru yang berbahagia, serta para undangan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Mohon maaf Bapak Dirut, Dr. Joni tidak bisa hadir bersama-sama kita karena ada tugas yang lain. Pertama-tama kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul pada acara pelantikan program studi pendidikan profesi dokter Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, RSUD Dr. Sutomo, dalam keadaan yang sehat walafiat dan tetap bersemangat. Pandemi sudah mereda, tetapi ahli epidemiologi selalu berkata bahwa kita tidak bisa memprediksikan ke depan, dan no one is safe until everyone is safe, dan sekarang belum safe semuanya, sehingga mohon tetap berhati-hati. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pribadi, jajaran direksi, dan seluruh keluarga besar Dr. Sutomo, Surabaya menyampaikan selamat atas pelantikan adik-adik semua telah menyelesaikan program studi pendidikan profesi dokter pada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Ucapan selamat tentu saja juga saya sampaikan kepada orang tua dan keluarga atas keberhasilan menyelesaikan pendidikan ini pada putra-putrinya. Hari ini adalah hari istimewa, di mana adik-adik semua patut bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala upaya yang telah adik-adik lakukan selama menjalani pendidikan dokter, sampailah pada hari ini. Adik-adik mendapat gelar dokter yang disandingkan dengan nama adik-adik. Dengan begitu melekat pula tanggung jawab yang besar yang akan adik-adik pikul sebagai insan kesehatan. Tanggung jawab yang sangat besar terhadap kualitas layanan dan keamanan pasien. Saat ini kita semua sedang dihadapkan pada ujian pandemi COVID-19 yang belum selesai. Dan itu telah dikonstruksikan berbagai dimensi kehidupan, terutama sektor kesehatan dan ekonomi. Untuk itu bangsa ini membutuhkan generasi unggul yang mampu menjadi problem solver dan dapat menjadi pemecah kebuntuan dari berbagai sektor kehidupan yang stagnan, bahkan ada beberapa yang mengalami kemunduran. Adik-adik semua para dokter baru diharapkan mampu berpikir secara futuristik, mampu membaca kemungkinan-kemungkinan masa depan, cerdas mengambil sikap, dan berani menjadi subjek perubahan, tidak hanya menjadi follower. Sebagai dokter, adik-adik harus berani membuat terobosan dengan metode-metode dan strategi baru, dengan jiwa entrepreneurship yang berwawasan sains dan teknologi, dan berkarya secara terukur dan sejalan dengan regulasi yang ada. Perlu kita ketahui bersama bahwa tidak ada perubahan tanpa perjuangan. Begitupun tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Setelah adik-adik dilantik menjadi dokter, perjalanan masih panjang. Jadi saat ini adalah awal dari segalanya, bukan akhir dari segalanya. Saat ini awal perjuangan sebagai dokter, di mana masyarakat, bangsa, dan negara ini telah menantikan kerja-kerja adik-adik. Sesuai dengan peraturan pemerintah tentang internship tadi disampaikan oleh Prof. Nasron, alhamdulillah Dr. Sutomo, RSUD Dr. Sutomo juga sudah menerima internship untuk gelombang yang lalu, dan katanya diselang-seling gitu ya. Jadi berharap kami tetap berkontribusi untuk program internship, untuk yang kita tahu semua, untuk mempersiapkan adik-adik memberikan pelayanan kesehatan, berkomunikasi dengan pasien dan keluarganya, dan membina hubungan antar manusia, empati pada keluhan kesehatan penderita. Kunci sukses seorang dokter adalah selalu belajar dengan tekun, siapkan ilmu untuk menyelesaikan kasus yang akan dihadapi, dan seorang dokter dituntut untuk profesional dan mandiri. Dalam kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, izinkan saya sampaikan untuk dapat kita sama-sama pedomani selama kita menjalani profesi dokter, apapun keahlian kita. Bapak Kedokteran Hippocrates, Bapak Kedokteran modern, telah menyampaikan bahwa ilmu kedokteran adalah ilmu yang mulia,
dan hanya orang-orang yang sanggup menjunjung kehormatan diri dan kehormatan profesi yang layak menjadi dokter. Jadi adik-adik, semua orang sesungguhnya dapat menjadi dokter, tapi tidak semuanya layak menjadi dokter. Bagaimana untuk dapat menjunjung kehormatan diri sendiri dan profesi? Yang harus kita lakukan adalah jujur pada diri sendiri, pada pasien dan keluarganya, menegakkan diagnosis, memberikan terapi berbasis ilmu pengetahuan dengan tujuan meringankan penderita pasien, mengutamakan mutu dan keselamatan pasien. Yang kedua, kasih sayang. Kita menjaga empati pada pasien dan keluarganya. Kita perlakukan pasien dan keluarga seperti kita ingin diperlakukan. Yang ketiga, adil, tidak membedakan pelayanan berdasarkan ras, suku, agama, golongan, dan lain-lain. Yang keempat adalah mulia. Dokter harus berperilaku dengan mempertimbangkan adat dan etika setempat, menghargai sesama. Adik-adik perlu ketahui bahwa hampir sebagian besar tuntutan masyarakat pada dokter adalah karena 4 hal ini. Dan di atas itu semua adalah komunikasi. Jadi pandai-pandailah berkomunikasi pada pasien, keluarga, sejawat, senior, dan seluruh tenaga medis. Insya Allah dengan keempat pedoman tersebut, kita semua dapat menjaga kehormatan diri dan profesi, bermanfaat bagi sesama. Semoga ilmu dan keterampilan yang adik-adik semua terima dan kuasai, mengantarkan pada kemuliaan hidup adik-adik. Selamat sekali lagi menjalankan tugas yang mulia. Hormati dan ingat selalu alma mater tempat adik-adik dibesarkan, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, dan RSUD Dr. Sutomo sebagai rumah sakit pendidikan utama, dan tentu saja rumah sakit UA Universitas Airlangga sebagai rumah sakit pendidikan. Hormati guru-guru adik-adik, teman sejawat, rekan kerja, dan seluruh umat manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi setiap langkah adik-adik dan memberikan kekuatan adik-adik untuk menjalankan semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Cita Rosita Sigit Prakuswa, dokter spesialis kulit dan kelamin konsultan, atas sambutannya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Kepada yang kami hormati, Profesor Dr. Budi Santoso, dokter spesialis obstetri dan ginekologi konsultan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Airlangga yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Madian selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Bidang Pendidikan dan Penelitian Prof. Cita Rosita. Yang saya hormati senior saya, kakak saya, Prof. Nasrudin selaku Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga, para Wakil Dekan 1, Dr. Husnul Romdoni, Wakil Dekan 3, Dr. Sulistiawati, staf dekanat khusus Dr. Eti, KPS Profesi, Dr. Mia, dan para rohaniawan yang saya muliakan, para dekan-dekan periode sebelumnya. Saya melihat ada Prof. Yadi, Prof. Amin, Prof. Agung, salam hormat selalu. Juga ada Prof. Abdus Syukur, senior saya, guru saya. Beliau adalah Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo pada waktu saya PPDS dulu. Beliau juga aktif di IKOMA. Kita sudah lama Prof. Abdus Syukur tidak pernah rapat-rapat IKOMA. Juga para ketua departemen, ini ada sahabat saya, saudara saya, ketua Departemen Ilmu Penyakit Dalam. Juga para hadirin yang berbahagia, khususnya adik-adik saya, dokter lulusan periode keempat ini yang baru dilantik, periode keempat 2021 yang dilantik, dan juga para orang tua yang berbahagia yang telah berhasil mengantarkan putra-putrinya sampai jenjang ini. Yang hadir dari para orang tua, saya tadi juga sempat melihat ada warga Universitas Airlangga, Profesor Syahrani, kemudian juga ada Dr. Trisnowati Taib Saleh, mungkin juga ada Profesor Imam Mustafa dari Fakultas Kedokteran Hewan, dan juga ada sahabat saya ini, SPUG Dr. Askan. Yang
Pertama kali tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbil Alamin Allah SWT, di mana kita diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan acara pada pagi hari ini dengan lancar dan bisa terlaksana secara offline semuanya. Kita selama 1,5 tahun ini melaksanakan acara pelantikan Sumpah Dokter ini secara hybrid. Sebagian ada dilantik secara offline, tetapi sebagian besar dilantik secara online. Namun demikian, alhamdulillah periode keempat 2021 ini bisa kita laksanakan secara offline. Hanya saja yang mengantar masuk di ruangan yang sangat sakral ini hanya ada satu wakil dari orang tua. Tidak apa-apa, mudah-mudahan nanti bisa berkumpul setelah acara ini dan bisa mengambil foto-foto dengan latar belakang gedung-gedung yang merupakan gedung cagar budaya ini. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, tadi sudah banyak dinasihati adik-adik oleh Prof. Nasron, oleh Prof. Cita. Intinya adalah adik-adik saat setelah dilantik ini akan bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitasnya yang berkaitan dengan pelayanan bidang kesehatan. Kalau kemarin-kemarin dalam proses belajar tentu yang bertanggung jawab terhadap kasus-kasus yang ikut ditangani adik-adik itu adalah dokter penanggung jawab pasien. Maka saat setelah lulus nanti adik-adiklah yang bertanggung jawab dari pasien-pasien tersebut. Bagus sekali tadi yang disampaikan oleh Prof. Cita tentang keharusan untuk melatih komunikasi dengan baik kepada pasien, kepada orang tua pasien, kepada suami pasien, kepada istri pasien, keluarga. Itu inti masalah yang sering kali muncul di masyarakat, tuntutan-tuntutan terhadap dokter yang muncul itu justru karena kita lalai dalam berkomunikasi. Ya. Tolong komunikasi ini harus kita perhatikan sedemikian rupa sehingga tidak ada hal-hal yang terjadi di luar keinginan kita. Yang kedua adalah kejujuran, integritas. Itu sangat penting dan sangat mahal dan adik-adik harus junjung itu. Ya, harus junjung itu. Ya. Dan selanjutnya kolaborasi. Adik-adik datang tentu ada senior-senior dokter ya yang sudah lama di tempat tersebut, hormati ya, jalin komunikasi yang sebaik-baiknya. Di Sumpah Dokter pun tadi sudah adik ucapkan bahwa teman sejawat itu adalah saudara kandung. Ya. Kita ingin diperlakukan seperti yang mereka perlakukan dan mereka itu ingin diperlakukan seperti kita ingin diperlakukan. Jadi itu tolong. Insya Allah masalah-masalah problem-problem kesehatan di Indonesia yang sangat banyak ini akan sedikit terurai kalau kita mampu melakukan satu kolaborasi dengan sejawat-sejawat kita. Oleh karena itu, komunikasi, kolaborasi dan integritas inilah yang harus kita junjung agar kita nanti bisa melaksanakan tugas kita sehari-hari dengan sangat baik. Setelah kemarin ada pembekalan yang berkaitan dengan pengembangan karier adik-adik, tolong direnungkan. Saat ini akan mengambil internship di beberapa wahana, ambillah sesuai dengan keinginan adik-adik ya, dan nanti sambil berpikir setelah internship kemana, mau jadi spesialis boleh, mau menjadi seorang ahli manajemen boleh, mau menjadi seorang researcher, peneliti juga boleh, menjadi seorang dosen pun juga boleh. Apapun pilihan-pilihan yang adik-adik pilih itu adalah sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan passion yang ada pada diri adik-adik. Bukan karena orang tua, bukan karena orang lain, tapi betul-betul karena diri sendiri. Sebab kalau hal itu dipilih atas pilihan yang berdasarkan di hati nurani, insya Allah nanti bisa berprestasi di sana. Bisa bekerja tanpa paksaan, bekerja dengan tulus ikhlas, dan insya Allah bekerja nanti sudah merupakan satu spontanitas, ya, ndak ngersulo gitu ya, ndak ngersulo. Jadi itu yang mungkin sebagai ya guru, sebagai pendidik kami, Prof. Nasron, Prof. Cita dan para dosen-dosen pembimbing lainnya tentu ingin adik-adik jauh lebih baik dari kami-kami yang ada. Seorang yang guru yang baik adalah melahirkan anak didik yang jauh lebih baik dari seorang guru tersebut. Itu mohon untuk dicamkan.
Terima kasih kepada pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, pimpinan Rumah Sakit Universitas Airlangga, dan seluruh segenap ketua departemen, ketua program studi yang telah berhasil mengantarkan anak didik kita ini menjadi seorang dokter, dan mudah-mudahan ini semuanya menjadi amal jariah dari kita, dan kita terus untuk berkolaborasi di dalam alumni Universitas Airlangga, khususnya di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Jangan lupa mampir ke Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Sumbanglah bukan berarti menyumbang secara material, tetapi sumbanglah pemikiran, ide-ide, usul-usul untuk perbaikan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ke depannya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat bekerja. Sukses selalu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Budi Santoso, Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan, atas sambutan yang telah diberikan. Hadirin yang terhormat, berikutnya marilah kita mendengarkan sambutan dari Rektor Universitas Airlangga yang diwakilkan oleh Wakil Rektor Universitas Airlangga bidang sumber daya. Kepada yang terhormat Dr. Muhammad Madian, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, Magister Finance, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Amma ba'du. Pada yang saya muliakan, para alim ulama, para guru besar, serta cerdik cendekia, yang saya muliakan para rohaniawan, pada yang terhormat Profesor Dr. Budi Santoso, Spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan, sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, berserta para wakil dekan. Yang terhormat para dekan pada masa sebelum periode ini. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga, Profesor Nasronuddin, Spesialis Penyakit Dalam, KPTI Pinasin. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, dalam hal ini diwakili oleh Profesor Dr. Cita Rosita, Spesialis Kulit dan Kelamin Konsultan. Yang terhormat Ketua ID Wilayah Jawa Timur atau yang mewakilinya. Yang terhormat Ketua ID Cabang Surabaya atau yang mewakilinya. Yang terhormat Komkordik Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo atau yang mewakilinya. Yang terhormat Ketua IK Komisariat Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Yang terhormat para Ketua Departemen dan para Koordinator Program Studi di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Yang terhormat para dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Yang terhormat para panitia pelantikan dokter periode keempat tahun 2021, dan kepada yang berbahagia para orang tua atau para wali dokter yang dilantik pada kesempatan ini. Kepada yang kami sayangi dan berbahagia para dokter yang saat ini dilantik atau dikukuhkan sebagai dokter. Hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara yang sangat berbahagia ini, yaitu pelantikan dokter periode keempat tahun 2021. Salawat dan salam semoga kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Hari ini merupakan hari yang sangat membahagiakan bagi para dokter baru, orang tua,
dan keluarga lainnya. Karena itu saya mewakili seluruh sivitas akademika Universitas Airlangga mengucapkan selamat atas pelantikan dokter baru periode keempat pada tahun 2021 ini. Hadirin yang berbahagia, saudara para dokter baru patut bersyukur karena keberhasilan saudara ini adalah rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab tidak banyak yang bisa masuk program studi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Hanya sedikit sekali, dan saudara adalah bagian dari yang sedikit itu. Apalagi saudara lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang memiliki reputasi yang panjang dalam mendidik dokter Indonesia, yaitu sejak zaman penjajahan Belanda yang tepatnya mungkin pada tahun 1913. Tentu saja dengan panjangnya usia institusi ini, maka reputasi lulusannya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Menurut QS Ranking yang baru-baru ini pada tahun 2021, Universitas Airlangga berada pada peringkat atau posisi 465 terbaik dunia dari sekian puluh ribu universitas yang tercatat di QS Ranking sekarang ini. Naik signifikan dari sebelumnya pada tahun 2021 kita menduduki posisi 521 sampai dengan 530. Selain itu, yang sangat membanggakan pula adalah posisi peringkat employer reputation. UNER menempati posisi kedua setelah Universitas Indonesia. Artinya, reputasi alumni-alumni Universitas Airlangga dalam hal yang dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Dalam hal ini memiliki kualitas yang sangat baik. Termasuk alumni yang bergerak dalam bidang kedokteran. Untuk itu, saudara sebagai alumni UNER patut berbangga dan harus meneruskan prestasi yang juga bagian dari amanah saat ini saudara. Amanah saudara saat ini. Hadirin yang berbahagia, untuk para dokter, selamat menjalani profesi baru saudara. Tentu saja profesi ini sangat mulia. Karena profesi ini kental dengan pengabdian. Dokter mengemban tugas pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan. Terlebih di masa pandemi yang belum usai saat ini. Saya rasa masih belum usai dan mudah-mudahan segera usai. Dokter menjadi garda terdepan untuk memenangkan perang bersama melawan virus COVID-19. Karena itu, para dokter harus menjalani profesi secara profesional, tidak melupakan pengabdiannya. Karena itulah, saudara harus memegang teguh etika profesi. Etika profesi dokter sesuai dengan kode etik dokter yang tentu saja saudara tadi sudah berjanji. Berbagai hal saudara sudah ambil sumpah di sini dan berbagai hal saudara sudah melakukan janji di sini. Jalani profesi ini sesuai dengan sekali lagi kode etik. Junjung tinggi rasa kemanusiaan dan jalani profesi ini dengan cara yang terhormat. Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga harus menjalani profesi ini secara terhormat. Jangan ada informasi-informasi yang menjatuhkan martabat dari institusi ini. Itu yang kami camkan kepada saudara. Untuk menjalani dengan baik, apalagi di era VUCA, VUCA itu ada singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Tantangan bagi saudara ke depan tidaklah ringan.
Saya yakin ini tidaklah ringan. Di samping masalah pandemi yang saat ini masih melanda Indonesia dan dunia. Tentu saja masalah kesehatan lainnya yang mengakibatkan profesi dokter menjadi sangat kompleks. Karena memerlukan berbagai disiplin ilmu